Halo, halo, halo sahabat Meta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Yuk ngobrol santai dunia kesehatan lagi. Nah, kali ini kita akan bahas suatu penyakit umum masyarakat Indonesia, yaitu hipertensi atau darah tinggi. Siapa hayo di sini yang terkena darah tinggi? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Hipertensi atau yang disebut sebagai darah tinggi merupakan penyebab utama kecacatan dan kematian yang tiba-tiba. Mengapa dikatakan tiba-tiba? Ini ada kaitannya dengan keluhan yang dapat timbul dan kebanyakan bisa tanpa gejala loh, atau gejalanya ringan, sehingga kadangkala tidak kita pedulikan. Salah satu hal yang membuat kita tahu bahwa kita terkena darah tinggi adalah saat periksa ataupun berobat ke dokter. Itu pun ke dokternya bukan karena keluhan darah tinggi kadangkala, namun saat diperiksa tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Ada memang kondisi yang dimana tekanan darah kita itu tinggi, misalnya sedang menahan sakit atau setelah beraktivitas. Tapi tidak setiap waktu kita bisa mengkategorikannya seperti itu. Saya cukup paham bahwa beberapa orang mungkin takut berobat ke dokter, takut bila ketahuan sakit. Jadi lebih baik tidak perlu periksa, biarkan saja, biar tidak tahu sehingga lebih tenang. Namun, tahukah kalian, bila suatu penyakit yang kita abaikan kelak menjadi pembunuh secara perlahan. Saya harap saat selesai menonton video ini, membuat sahabat Meta semakin cerdas dan melek terhadap kesehatan ya. Darah tinggi akhir-akhir ini sudah sangat meresahkan ya. Semua serba tiba-tiba. Tiba-tiba sakit jantung, tiba-tiba sakit ginjal, tiba-tiba stroke, dan tiba-tiba lainnya. Namun, tahu tidak kalau semua ini muncul karena darah tinggi yang tidak terkontrol dan diabaikan itu? Oke, saat kita sudah paham pentingnya mengetahui tekanan darah kita perlu tahu berapa sih tekanan darah yang normal. Nah, menurut Asosiasi Jantung Amerika, tekanan darah normal itu adalah di kisaran 90 sampai 120 sistolik atau atasnya per 60 sampai 80 diastolik atau bawahnya. Bila kurang dari 90, maka dikatakan darah rendah atau hipotensi. Dan bila lebih dari 120 sistolik, maka disebut sebagai darah tinggi atau hipertensi. Nah, untuk hipertensi ini dibagi lagi nih kategorinya atau derajatnya. Bisa dilihat di layar ya. Oke, kita masuk ke pemeriksaan tekanan darah ya. Bila sebelumnya kita sudah tahu kategori tekanan darah, kita wajib tahu nih berapa kali sebenarnya mengukur tekanan darah dan kapan ya waktunya yang tepat. Nah, untuk kita tahu bahwa kita memiliki tekanan darah tinggi adalah pengukuran secara berkala. Misalnya, pengukuran pertama di pagi hari, kemudian lakukan pengukuran di siang hari dan juga di malam hari. Bila dalam ketiga waktu tersebut tekanan darah kita tetap tinggi, maka dapat dilakukan pengukuran di kunjungan berikutnya. Bila dalam kunjungan kedua sampai ketiga masih tetap tinggi, berarti kita masuk dalam kategori darah tinggi dan perlu penanganan yang tepat. Sebagai catatan, bila dalam kunjungan pertama kita memiliki darah tinggi, coba dimodifikasi dulu makanannya dengan mengurangi makanan yang asin-asin, penyedap rasa, dan makanan olahan. Kemudian, kunjungan kedua ini biasanya dilakukan setelah 1 bulan ya. Tadi kita sudah bahas nih penjelasan-penjelasannya di awal. Nah, sekarang seperti biasa, Meta Health akan membagikan bagaimana sih penanganannya. Semua ini agar sahabat Meta Health melek terhadap kesehatan dan tahu apa yang harus dilakukan.
Penanganan dari hipertensi atau darah tinggi ini dibagi menjadi dua, yaitu tanpa obat-obatan dan dengan obat-obatan. Untuk yang tanpa obat-obatan adalah dengan menjalani pola hidup sehat. Cara ini cukup efektif loh menurunkan tekanan darah. Salah satunya bahkan baik untuk kesehatan jantung. Pada penderita darah tinggi yang masih kategori 1, ini bagus banget nih diterapkan. Bisa dilakukan selama 4-6 bulan. Beberapa pola hidup sehat yang dianjurkan adalah yang pertama yaitu penurunan berat badan, di mana lebih banyak makan makanan yang mengandung serat seperti sayur dan buah-buahan. Yang kedua adalah mengurangi asupan garam. Asupan garam pada penderita darah tinggi adalah tidak lebih dari 2 gram per hari. Kemudian jangan makan makanan cepat saji, makanan kaleng, daging olahan, ikan asin, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah olahraga. Olahraga yang teratur selama 30-60 menit per hari, minimal 3 hari dalam 1 minggu, sangat membantu mengurangi tekanan darah. Next, yang keempat yaitu kurangi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol lebih dari 2 gelas per hari pada laki-laki dan lebih dari 1 gelas per hari pada perempuan terbukti meningkatkan tekanan darah. Oke, yang terakhir, yang kelima, yaitu berhenti merokok. Kalau di video sebelumnya, merokok juga bisa membuat penumpukan plak nih di pembuluh darah, sehingga terjadi sumbatan yang dalam artiannya memiliki hubungan dengan aliran darah. Perlu kerja lebih keras nih jantungnya buat pompa darah, sehingga meningkatlah tekanan darah. Nah, setelah mengetahui penanganan yang tadi, kita masuk ya ke beberapa obat-obatan yang diberikan pada penderita hipertensi atau darah tinggi. Pemberian obat darah tinggi ini ditujukan pada penderita darah tinggi kategori 1 yang sudah menjalani program penanganan pola hidup sehat selama kurang lebih 6 bulan, namun belum ada perubahan, ataupun ditujukan untuk penderita hipertensi kategori 2 dan di atasnya. Pemberian obat-obatan untuk darah tinggi ini perlu diperhatikan dari kepatuhan dan meminimalisir efek sampingnya. Oleh karena itu, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Dan jangan beli sendiri. Kenapa? Karena masing-masing obat darah tinggi bekerja beda-beda. Misalnya memiliki penyakit jantung. Nah, pemilihan obat darah tingginya bisa berbeda dengan yang memiliki penyakit ginjal. Beberapa jenis obat yang sering digunakan adalah ACE inhibitor, contohnya captopril ataupun ramipril, lalu ada antagonis kalsium seperti amlodipin dan nifedipin, kemudian ada diuretik, contohnya hidroklorothiazid, lalu penghambat beta seperti bisoprolol dan atenolol. Next, ada angiotensin 2 reseptor blocker atau disebut sebagai ARB seperti valsartan, kandesartan, dan losartan dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini sahabat Meta sudah ada gambaran kan bagaimana penanganan hipertensinya? So, jangan sampai takut untuk konsultasi ke dokter ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Meta Health bagikan pada segmen kali ini. Sampai bertemu di Ngobrol Seru Dunia Kesehatan segmen berikutnya. Jangan lupa mendukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Meta.